Kasus korupsi yang membelit Gubernur Papua Lukas NMB memaksa Menko Polhukam Mahfud MD angkat suara. Terutama ketika Lukas NMB diduga mengerahkan massa yang membuat situasi di Bumi Cenderawasih memanas. Sedangkan KPK yang menjadikannya tersangka politisi Partai Demokrat pada awal September 2022 tersebut dalam perkara korupsi tak mampu menangkapnya. NMB mengerahkan massa pada Selasa 20 September 2022 secara besar-besaran dengan mengangkat slogan "Selamatkan Lukas NMB". Dalam sejarah penanganan kasus korupsi di Indonesia, ternyata bukan kali ini saja tersangka korupsi mengerahkan massa untuk membentengi dirinya. Demikian rangkumannya. Yang pertama, amuk massa di NTB. Amuk massa terjadi di Mataram, Nusa Tenggara Barat pada Maret 2005. Ratusan orang mengamuk dan merusak kantor Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Jalan Langko, Mataram. Mereka berteriak-teriak memaksa Kepala Kejaksaan Tinggi NTB agar tidak lagi mengusut kasus korupsi. Massa berdatangan ke Kejati NTB menanggapi isu penyidikan kasus korupsi anggaran belanja DPRD 2001-2002 senilai 24 miliar yang akan mengarah ke Gubernur NTB lalu Serinata. Yang kedua, massa Bupati Kendal. Terdakwa korupsi APBD Kendal yaitu Bupati Kendal, Jawa Tengah Hendy Budoro mengerahkan kader PDIP Kendal Pengadilan Tipikor Gedung Upindo Jalan HR Rasuna Said, Jakarta pada Selasa 29 Mei 2007. Ketika itu Hendy didakwa berlapis. Selain menggunakan APBD Kabupaten Kendal 2003-2005 untuk kepentingan pribadi dan orang lain sebesar 28 miliar. Hendy juga didakwa menerima hadiah 24 miliar. Yang ketiga, massa Kepala Dispenda Buleleng. Mantan Kepala Dinas Pendapatan Daerah atau Dispenda Kabupaten Buleleng, Bali, Nyoman Pastika mengerahkan massa saat menghadapi pemeriksaan kasus dugaan korupsi upah pungut pajak bumi dan bangunan senilai 11 miliar di Kejaksaan Negeri Singaraja pada Oktober 2012. Massa yang tergabung dalam Forum Komunikasi Kepala Desa atau Forkomdes Kecamatan Banjam mendatangi gedung kejaksaan untuk memberikan dukungan moral kepada Pastika. Yang keempat, massa Hartati Murdaya. Penuntut umum KPK menyatakan pengerahan massa yang dilakukan oleh politisi Hartati Murdaya mengganggu persidangan. Massa pendukung mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu selalu memenuhi ruang sidang pada Januari tahun 2013. Kadang-kadang mereka berjubel sampai di ruang tunggu Pengadilan Tipikor, Jakarta. Hartati terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berkelanjutan dengan memberikan uang senilai total 3 miliar kepada Bupati Buol Amran Batapilipu terkait kepengurusan izin usaha perkebunan. Nomor 5. Massa Bupati Sabu Raijua. Bupati Sabu Raijua NTT Martin Dira Tome ditangkap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Dia ditangkap lantaran menghalangi penyidikan kasus dugaan korupsi dana penyelidikan luar sekolah tahun 2007 sampai 2008 dengan mengerahkan massa. Ketua KPK saat itu yaitu Agus Rarjo mengatakan pengerahan massa itu menghambat kerja penyidik yang berada di NTT. Dalam penyelidikan lebih lanjut, KPK akhirnya melacak dan menangkap Martin di Jakarta. Nomor 6. Massa Mardani Hamaming. Mantan Bendahara Umum PBNU Mardani Hamaming menghadiri sidang kasus suap izin usaha pertambangan di Pengadilan Tipikor Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada Senin 25 April 2022. Ratusan massa Ansor, Kalsel, dan PWNU hadir untuk mengawal mantan Bupati Tanah Bumbu ini dalam persidangan dengan terdakwa Kepala Dinas ESDM Tanah Bumbu R. Dwijono. Padahal ketika itu Maming berstatus sebagai saksi fakta. Tapi dalam perkembangannya, KPK menetapkan Mardani sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pemberian izin usaha pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu. KPK juga sempat menetapkan Mardani Maming sebagai buron. Hingga akhirnya Maming menyerahkan diri ke Komisi Pemberantasan Korupsi pada Kamis 28 Juli 2022. Sementara itu, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Bonyamin Saiman mengatakan KPK atau aparat penegak hukum lain agar tak gentar dengan tersangka kasus korupsi yang mengerahkan massa untuk menghalangi proses hukum. Menurutnya, siapapun yang menghalangi pendidikan hukum harus ditindak
Bonyamin mengatakan, hukum tidak boleh kalah dengan tekanan massa. Maka aparat harus mengambil tindakan tegas dan terukur, dan kalau diperlukan melibatkan aparat yang lain seperti pasukan dari TNI atau Polri. Menurut Bonyamin, aparat harus menunjukkan ketegasan jika ada pihak yang menghalangi pengusutan dugaan korupsi.